الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Kiamat itu segera datang, tapi kok sampai sekarang nggak ada gitu. Jangankan saya, jangankan Nabi Muhammad SAW yang kalian pertuhankan saja sebagai anak, tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak tahu, Bang. Jangankan saya nih, yang kalian pertuhankan saja sebagai anak, tidak tahu kapan hari kiamat. Berarti kalau gitu yang diceritakan Umi itu untuk menjadi manusia baru tuh nggak ada dong ceritanya kalau gitu. Kalau kiamatnya Ketika seseorang belum bisa membuktikan apa yang disampaikan, itu artinya bukan tidak terbukti. Tolong bedakan narasi belum terbukti dengan tidak terbukti sama sekali. Pahami bahasa Indonesia gitu dengan baik dan benar ya. Kalau kamu berkata seperti itu, maka saya katakan, apakah kamu pernah melihat Bapak? Oh, Bapak saya belum pernah lihat, berarti Bapakmu tidak ada. Apakah kamu pernah melihat bagaimana bentuk akal? Saya tidak pernah lihat. Ya sudah, kamu tidak punya akal. Ya, tolong nalarnya digunakan, Pak. Nalar logika sederhana itu difungsikan. Terima kasih. Oke, gitu aja Umi. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Cepat tinggalin menyembah manusia, My Bre. Itu keras itu dosanya. Coba harus dipikirin YHO, harus dipikirin gitu. Nama Tuhan Yesus. Yesus bahasa Yunani, nama agama Kristen, Kristen bahasa Yunani. Tuhan mana yang ngirim nabinya ke Yunani? Gitu loh. Kan gini Bang, kita kan itu kan masing-masing beda bahasa. Kayak Isa itu kan mungkin bahasa Arab zaman dulu, yang Kristen zaman dulu Isa itu. Ada juga yang Joshua. Mungkin Indonesianya Yesus seperti itu. Inggrisnya. Loh, di Indonesia Joshua masuk, Yesus masuk. Tahu dong. Ya kan? Kan beda-beda. Joshua mungkin Joshua Nabi, di Indonesianya mungkin gitu. Seperti itu. Mungkin untuk Yesusnya Yesus kayak gitu. Nah, sini kita lihat bahasa Yunaninya ya. Kita lihat bahasa Yunaninya. Aku mau open cam, ini pembelajaran bagi Bang Yunat. Ya tunggu ya. Kita misalnya Yesus di Yesu. Mana ini Yesu? Kok nggak ada Yesu? Open cam dulu Bang Kores, belum open cam. Ya tunggu, aku cari dulu datanya. Oh, tak kira lagi error. Yesu. Tunggu. Gua lupa datanya di mana ya. Oh, di sini. Kita buka ini. Satu. Bukan. Yosua. Nah, Yosua itu ada di Ibrani 4 nomor 8 loh. Ini ada Ibrani 4 sama Ibrani. Nah, Yesus di mana kan Yonat? Yesus apa Iso? Yesus. Yesus mah banyak. Nah, coba satu-satu. Oke. Sebentar aku lihatkan dulu ya. Aku cek dulu ya, sebentar ya. Yesus mah banyak kalau Yesus. Markus. Di sini kita buka ya. Di mana Yesus coba? Markus 12:29 Yesus ya. Matius berapa? Markus 12 ayat ke-29. Jawab Oke, Yesus. Markus 12. Bahasa Yunaninya Yesus. Kita buka Markus. Yesus. Markus, tunggu dulu.
Ini kenapa sih ini gue ya Google gue? Kacang coklat. Kenapa jadi nggak bisa buka banyak-banyak ya? Karena Yonat bisa open cam nggak? Bisa. Nah, karena Yonat tolong bukain Yunaninya Kisah Para Apostolos 7:45 sama Ibrani 4 nomor 8. Aku kininya lagi rusak Google-nya. Apa? Ini yang Markus apa yang mana tadi? Itu coba kasih lihat dulu Markus. Ini ya. Yuk, Pak, harus dipahami kitab suci lu itu dia berbahasa Yunani, bukan berbahasa Indonesia, apalagi Ibrani ya. Karena Yesus tidak lahir di Jakarta. Nah, di situ dilihat nah itu ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah ini hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhannya Yesus dan juga orang-orang Yahudi itu Allah, Tuhan Allah kita. Kan gitu. Nah, sekarang Yunaninya kan Yonat. Oke, saya bacakan ya. Di sini Ya. sampai mana? Sampai selesai. Enggak sampai Yesusnya aja. Oke. Hode Yesus. Menjawablah Yesus. Hode cakep ya. Yesus. Nah, itu kan iota, neta, sigma, omega, Upsilon. terus epsilon sama sigma lagi ya. Iya. Nah, sekarang buka kisah Ibrani 4 nomor 8. Ibrani 4. Ya, Ibrani 4 nomor 8. Silakan. Nah, ini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk, bla 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 bla. Itu ada kata Yosua ya. Nah, lihat Yunaninya. Aigar hautos Yesus. Kok nggak konsisten ya? Bercanda ini emang ini. Ini ya teman-teman aku bacakan ya. Heigar hautos Yesus. Di Nah, sini. coba diajak nggak? Iya. Coba diajak Anda. Apakah katanya ada yang berbeda dari yang tadi Markus itu? Nggak ada. Sama. Iota, eta, eta, kemudian sigma, upsilon, sigma. Ah, sama ya? Sama. Sampai sedetail itu Nah, mau itulah pelajari, kawanku. Res. Yuk. Res, sampai Ya, iyalah. sedetail itu lu Kan- teliti lu. Hah? Ya, Lu dapat karena aja gini. lu. Iya. Lalu yang salah di situ Bang apa? Yang salahnya di mana itu? Yang salahnya Ya. mana kata tunjukkan. Lihat di Ibrani 4 dengan kata Yunani yang sama itu menjadi Yosua, nggak menjadi Yesus. Harusnya kan sebab andai kata Yesus telah membawa mereka masuk, harusnya kan gitu. Harusnya begitu. Lihat tadi Yunaninya tadi kita udah bacain, tapi di Ibrani 4 nomor 8 dia malah menjadi Yosua bukan Yesus. Itu kan bisa dipakai semua Bang. Ada ini. Bisa. Ada Amir YPM telepon ya. Ntar aku ini dulu ya. Apalagi kan bisa semua itu Bang. Ya, Nah, kalau sekarang yang posisinya bertanya gini kawan. Ya, masalahnya di sini kawanku. Kalian boleh nggak mengatakan yang tidak percaya Yosua adalah Tuhan dan Juru Selamat maka tidak akan masuk surga? Bisa nggak? Gimana? Terdiam. Ya, Bang. Nah, bisa nggak lu bilang saya percaya Yosua adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa nggak? Bisa, tapi tergantung daerahnya. Yang Ya bahasa udah, coba Yosua itu daerah silakan. mana? Daerah Indonesia, daerah Indonesia.
Kalau Indonesia Yesus lah kayak gitu. Kok abang Indonesia. ketawa? Nama Tuhannya berubah pas di Indonesia. Aduh, inilah kawanku gitu. Ini kalau kita Kalau pakai yang misalnya di di Israel sana pakai Joshua, pastilah Joshua. Di sini kan enggak. Yesus. Nah, di Indonesia kan berarti udah menjadikan apa pribadi yang berbeda gitu. Ya nggak mau kan orang-orang Indonesia bilangnya Yosua Kristus, nggak mau kan? Itulah bre. Itu tadi bang, tergantung ininya, tergantung daerah kita tinggal di mana, daerah negara yang kita tinggal seperti itu. Balik lagi kawanku, inilah kenapa kalian lebih mencintai Yunani daripada bahasa aslinya sendiri gitu. Nama Tuhan dari Yunani, Yesus ke Indonesia. Dari Yunaninya Kristianos ke Indonesia Kristen. Kalian lebih suka ke sana. Tahu orang Yahudi panggil Kristen apa? Tahu? Tahu nggak? Orang Yahudi Israel nggak tahu. Orang Yahudi Israel manggilnya Nozrim. Nozrim itu dalam Arabnya Nasaro. Tapi kalian daripada dipanggil daripada panggilan yang datang dari agama para nabi, kalian lebih memilih panggilan dari orang-orang pagan Yunani. Gitu. Itu untuk pemakaian kata-kata itu bang, kebanyakan juga yang di Indonesia ini yang pendeta, kebanyakan mereka pakai bahasa Inggris juga. Kebanyakan doktrin Yunani berat bang. Kenapa? Iya. Kenapa bang? Makanya gini ya, gua pribadi adalah salah satu muslim yang berbeda dengan yang muslim yang lainnya. Buat gua Nabi Isa itu mulia, suci dari dosa dan suci dari ajaran-ajaran pagan. Sehingga buat gua Nabi Isa Al-Masih itu bukan Yesusnya kalian, bukan. Lah, kok bukan? Iya bukan bre, serius gitu. Karena di pengajaran kalian ini contoh lucu banget misalnya. Nabi Isa tuh nggak pernah lo pelitat-pelitut kalau ngomong. Tapi Yesus lihat. Ingat nggak kisah pezinah yang datang ke Yesus? Diaduin sama orang Yahudi. Ingat nggak? Yang Yahudinya ngadu ke... tahu ya? Yahudinya ngadu ke Yesus gitu. Oh Yesus, ini ada pezinah nih, harus kita rajam gitu. Terus Yesusnya kan nunduk kan, terus dia coret-coret pasir ya kan pakai telunjuk. Terus Yesus bilang apa? Nggak tahu Ingat saya nggak? bang, saya nggak tahu, nggak buka kitab saya bang. Tapi pasti tahu gini dia bilangnya. Barang siapa yang merasa dirinya tidak punya dosa, silahkan melemparkan batu pertama kali. Bilang gitu kan? Bilang gitu kan? Iya nggak? Ingat nggak? Ingat. Cakep. Yesusnya ngelempar batu nggak? Kurang tahu saya bang. Yesusnya nggak ngelempar batu. Kenapa? Yesusnya nggak ngelempar batu. Lalu terus? Artinya apa? Berarti dia nggak berdosa dong. Loh, coba kita lihat lagi aturan yang Yesus tetapkan sendiri ya. Barang siapa yang merasa dirinya tidak punya dosa, silahkan lemparkanlah batu pertama kali. Oh, berarti dia berdosa. Itu dia. Nabi Isa kan nggak berdosa. Kan itu yang sekelilingnya itu buat lempar batu, tapi orang-orang itu nggak mau. Lah iya, kenapa Yesus nggak lempar? Katanya nggak ada dosa. Kalau dia lempar pasti dia masuk dosa lah. Loh, peraturannya gimana? Peraturannya? Wah, iya, kalau dia lempar pasti dia udah berdosa itu. Bukan, justru karena tidak berdosa maka dia punya hak melempar, punya hak menghakimi. Harusnya kan gitu. Iya, karena orang-orang itu kan karena mereka nggak boleh lempar, karena mereka bersalah apa? Mereka berdosa, makanya mereka nggak mau.
Mereka berdosa. Jadi mereka nggak mau lempar kan? Ya kan? nggak mau lempar. Sekarang kenapa Yesus malah ikut-ikutan nggak ngelempar batu juga? Karena dia telah dibuat berdosa. Mantap. Gitu yo. Sehingga ya balik lagi, daripada lu pusing gitu kan. Ini ada loh Islam yang dimana Tuhannya itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Lu perhatiin bre, lu perhatiin. Dari 6 negara, bukan negara dong. Dari 6 agama yang diakui Indonesia, hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk patung, bentuk manusia, dan bentuk berhalanya. Hanya Islam. Sisanya semua ada. Simbol Jadi itu, Bang. Simbol. Apa? Bang paham simbol itu. Iya, hanya Islam yang tidak ada simbol patung, simbol manusia, dan simbol foto. Yang lain ada. Iya, bukan berarti kalian Tuhannya itu seperti apa? Manusiakah atau seperti apa kalau enggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Tuhan kami menjelaskan pribadinya di dalam Asyura ayat 11 dan juga Al-Ikhlas ayat 4 gitu. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, tidak ada yang sesuatu setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Mantap. Maka dari itu yuk, ketika apa ya? Ketika ketika Tuhan itu bisa lu pikirkan bentuknya, bisa lu pikirkan keberadaannya, itu udah ciptaan. Kenapa bisa begitu yuk? Karena otak lu ciptaan. Otak lu ciptaan. Berarti Tuhan itu semua bisa ya. Entah mau jadi gas kah, entah mau jadi apa gitu kah. Ya, posisinya bukan karena maha kuasa kan, karena maha kuasa Tuhan itu. Posisinya tuh bukan bisa nggak bisa, tapi pantas tidak pantas gitu loh kawanku. Lu coba Tuhan jadi manusia pantas nggak gitu? Pantas lah, oke, berarti Tuhannya berak, nggak mau dibilang berak Tuhannya. Berarti Tuhannya pipis, nggak mau dibilang pipis. Tuhannya waktu tidur ngorok, nggak mau dibilang ngorok. Nah, ini kan jadinya munafik gitu. Itulah kenapa balik lagi, bukan soal perkara bisa tidak bisa, tapi pantas tidak pantas gitu loh. Karena sekalinya menjadi manusia, maka segala perilaku dan karakter dari ciptaan yang bernama manusia ini ya harus diterima, harus dimaklumi gitu. Tuhan kalau bangun pagi morning call nggak? Morning call itu kan biasanya kalau cowok kan ini ya, ini pengetahuan buat cewek yang udah rumah tangga pasti tahu. Cowok tuh kalau misalnya bangun tidur pasti ngaceng. Nah, apakah Tuhan begitu? Bingung mau jawab. Makanya tidak pantas, jawabannya tidak pantas Tuhan menjadi makhluk. Pernah lu lihat sebuah owner perusahaan ketika ada karyawannya boker, yang nyebok dia sendiri, ownernya nyebok, karyawannya boker, nggak akan ada bre. Manusia aja nggak begitu, apalagi yang maha kuasa. Iya, saya tanya balik Abang ya. Boleh. Kalau bukan Tuhan itu seperti wujud manusia ya. Lalu kenapa Muhammad Tuhan itu berikan apa namanya untuk apa namanya menyebarkan apa kayak apa itu Al-Quran ya lewat kayak Muhammad, dia kan manusia, kenapa nggak lewat burung aja? Kalau Tuhan tuh bukan ciri fisiknya seperti manusia. Mantap, gitu. mantap. Bisa nggak? Bagus pertanyaannya, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah At-Toha ayat 14 ya. Akulah Allah. Bukan. Tunggu. Di sini. Kalau ini ada di surah manusia. Ya, itu bagus kan itu pertanyaannya. Bisa baca burung pun bisa aja. Iya, mantap. Itu bagus pertanyaannya. Jawabannya langsung ada di surah Az-Zariyat ayat 56. Jawabannya. Apa itu? Tidaklah aku menciptakan, aku di sini Allah Azza wa Jalla, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi yang diberikan kewajiban beribadah itu jin dan manusia. Itulah kenapa
Wahyu-wahyu dari Tuhan semesta alam itu diturunkannya kepada manusia, bukan kepada burung, my bre. Beautiful ya agama Islam. Mantap. Gitu. Ya, itu mantap pemikiran Tunggu. abang sih. Ya, tujuan manusia diciptakan tuh buat apa ya? Kenapa? Jadi di Islam itu tujuan jelas. Kalian untuk menyembah, beribadah. Amin. Makanya kitab Al-Quran itu diturunkan memang isinya untuk manusia, karena manusia itu diciptakan untuk beribadah, menyembah kan. Enggak, yang saya heran tadi kan abang, apa ya? Kalau Tuhan kalian kan sudah diberi apa ya, udah dikasih tahu surga itu seperti apa. Tapi kok kenapa kalian habis mati itu pergi ke dimensi lain gitu? Posisinya gini, tadi udah jelasin sama Uni Padahal sudah ada Rifa. surga gitu. Kalau enggak neraka, tapi masih ada dimensi lain gitu, 3 dimensi atau apa, 4 dimensi lah gitu. Karena gini, dalam Islam itu rapih, bre, urutannya rapih. Misalnya kita meninggal alam barzah kiamat, hari penghakiman, baru surga neraka. Gitu loh. Nah ini urutan yang ini kalau di Kristen ya kita bandingkan. Di Kristen itu nggak ada alam barzah, nggak ada kiamat dia langsung hari penghakiman, langsung nggak ada alam barzah, nggak ada kiamat, terus masuk surga dulu baru hari penghakiman. Apa ininya anjir? Ini ibaratnya lu dikasih duit 50 juta, habis dikasih duit 50 juta, terus lu ditarik untuk ditanya-tanya pertanggungjawabannya kenapa lu harus dapat 50 juta. Kan harusnya diinterview dulu. Nah, lu layak gak nih dapat 50 juta? Nah, kalau nggak layak nggak dapat, kalau layak dapat gitu kan. Ya nggak Unik. Ini Unik ada di Itulah kira-kira. Gini bang. Tolonglah berpikir ya kan. Gini bang. Ya kan? Kalau interviewnya di bumi, pasti orang itu belum mati. Ini kan interviewnya di surga. Siapa ya? Nanti Tuhan Bukan, kita bukan di surga. Tuhan itu yang pilih mau masuk surga. Oh, atau ini neraka. Kristen maksudnya? Kenapa? Iya. Kristen. Sepertinya Oke, abang gimana bilang. coba? Nah, abang bilang tadi kan apa namanya? Kalian kan masuk surga dulu baru hari penghakiman. Loh, terus dihakimi. Oh, kamu nggak layak masuk surga, tapi udah masuk surga duluan. Loh, ini kecolongan jadinya Tuhan. Kayak gitu loh, Bre. Nih katanya. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba yo gimana? Salah nggak gua? Kalian kan mati nih masuk surga, habis masuk surga kalian diturunkan lagi hari penghakiman. Gitu nggak? Jujur. Ada nggak itu dalilnya bang? Yang Enggak. apa? Alah, Astagfirullah. Kalian doktrinnya gimana? Contoh. Gini ya, gini. Kalian pas meninggal, pas meninggal kan telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, iya nggak? Bukan Iya langsung nggak? ke rumah bapak, langsung. Gua bukain foto-fotonya nih orang-orang Karisteng meninggal. Nih ya. Buka Bin. Telah berpulang ke rumah Bapak. Setelah berpulang ke rumah Bapak di sorga ya. Nah, ini kita open cam ya. Game guys. Ini maaf ya untuk keluarga-keluarga yang ada ya. Aku cuma pakai contoh ini. Tunggu. Misalnya mana ya? Ini nih. Ini apa nih namanya nih? Ngesioegek. Iya. Ini pulang ke rumah Bapak. Tuh. Ini lambangnya. Ayo. Jujur. Ini juga nih, siapa nih? Sulistia Hastuti Wahyu ya. Di sini apa dibilang? Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Gua nggak bohong. Kalian masuk sorga dulu baru hari penghakiman. Jujur. Kalau enggak itu salah tuh berarti. Salah berarti ini harus dicetak ulang ini. Wah, bahaya ini. Nih ada lagi nih siapa nih? Dokter Insinyur Ciputra, berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga tuh. Tuh, masuk surga. Enak banget. Itu catatan manusia apa catatan dari Tuhan bang? Aku ini nggak pakai ini. Unik. Iya, enggak? Ini Itu catatan ini unik. dari Tuhan apa dari Ini unik. manusia, Bang? Terusin dulu. Apa Kan kita posisinya? ini ada yang sempurna. Urutan kita dari dunia ke sorga gitu. Nah, ya ini nih.
ya. Kalau Oke, ada dalam sekarang Injil itu Bang, boleh saya percaya. Tapi kalau hanya tulisan manusia, biasa yang hari kemarin, tahun kemarin itu loh, kan biasa aja. sebentar, saudara-saudara. Kalau Anda tidak percaya dengan tulisan manusia, maka Anda tidak boleh percaya kitab Lukas, Matius, Markus, karena itu tulisan manusia, saudara. Gimana itu? Kirain dalam Injil itu tadi. Gimana? Coba. Itu gimana itu? Mau direvisi nggak itu surat-surat kematian itu semua? Hah? Itu kan tulisan ya manusia yang lahir kemarin itu. Iya, itu salah berarti. Mau Lagian juga direvisi. itu tulis urutan kemanusiaan itu nggak ada itu di Alkitab. Iya, maksudnya mau diganti itu. Kalau memang iya, Itu ajukan saja itu. kan Kasihan hanya mereka pakai tuh salah logika- itu. Pakai logika manusia aja itu tulisan itu. Makanya kasihan mereka salah selama ini. Harusnya mereka tuh mengikuti sesuatu yang benar gitu loh. Kasihan mereka. Janganlah biarkan mereka lama-lama bersalah. Aku sedang menguasai tempatnya Kores, saudara-saudara. Lanjut. Opu tahu, apalagi mau ditanya Opu tahu? Maaf, Bang, lanjut. saya sebentar aja Mbak ya. Saya agak sedikit tergelitik ini tentang istilah apa sebutan. Opu tahu ini Muslim kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Saya kirain Muslim, Bu. Kristen. Aduh. Yang Kristen tadi siapa ini? YHO ini ya? Saya Mas. Oh iya. Berarti itu nanti tolong dikabari ya, orang-orang yang telah membuat surat kematian itu salah itu. Kita nggak langsung ke surga bilang ya. Kita berada di mana dulu kita nggak tahu. Gitulah. Pulang ke rumah yang kami belum ketahui. Begitulah harusnya. Ya. Iya, Lanjut, Opu nggak ada. tahu. Soalnya gini Mi, kalau tulisan kayak Terus? gitu di Alkitab boleh lah sesuaikan. Telah berpulang ke rumah Bapak ini kan enggak, itu kan hanya tulisan untuk apa ya? Iya, jadi inilah memberikan pentingnya kata-kata untuk yang gini, meninggal. apa Yang namanya ya, mati, WHO. meninggal. Pentingnya dalam iman itu standar yang jelas, dasar yang jelas, sehingga ajaran itu tidak diakal-akali. Kalau memang tidak diajarkan seperti itu bahwa kalian mati langsung masuk surga, ya sudah jangan dibuat-buat gitu loh. Karena itu kan menimbulkan kesalahpahaman. Masa kalian ke surga dulu baru dihakimi kemudian? Kan aneh. Nah, dalam Islam saya sudah jelaskan, ketika kami mati itu ada di dimensi lain, alam barzah namanya. Alam yang apa? Alam yang penuh dengan hijab. Kami tidak tahu alam itu seperti apa. Nah, kemudian kami akan bersatu lagi ruh dengan jasad. Ada masa di mana semua ruh yang telah diambil itu dikembalikan kepada jasad utuh kembali menjadi manusia. Karena dia disebut manusia, kesempurnaan manusia itu disebut manusia karena ada tubuh dan roh. Maka ketika bertemunya roh dengan jasad, maka disitulah hari kebangkitan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian baru dihisap. Lalu yang pun terjadi? Baru tahu tempat duduk di mana. Begitu Kalau kurang dikembalikan lebih. kepada jasad itu berarti manusia hidup lagi ya? Ini. Yang namanya manusia itu, ya. Berarti kalau manusia ruh kembali kepada jasad, berarti manusia itu hidup lagi ya? Itu hidupnya di Manusia, surga apa di mana? kamu Masih tahu di tidak? ini. Ketika manusia dibangkitkan pertama sekali, mereka akan seperti tumbuhan yang muncul dari tanah. Seperti kamu pernah melihat benih yang muncul, seperti itulah manusia akan bangkit semuanya dari tanah yang telah dihancurkan, yang telah diperbaiki. Karena bumi ini dihancurkan oleh Allah, itu disebut dengan kiamat. Lalu manusia akan dibangkitkan. Setelah manusia dibangkitkan kembali, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka buat selama ini di dunia. Contohnya kamu, YHO selama ini pernah mengintip tetangganya mandi, maka yang dihukum adalah mata yang mengintip itu, bukan ruhnya YHO. YHO selama ini pernah melakukan perbuatan keji dengan menggunakan jarinya, maka jarimu itu yang akan dihukum karena yang menikmati adalah jarimu. Bagaimana mungkin jarimu yang berbuat mesum kok rohmu yang dihukum? Kan aneh. Gitu. Ya pikirannya kali yang hukumnya, bukan ininya, bukan ruhnya. Loh, kalau pikiran kayak mana mau menghukum pikiran? Hah? Kayak mana coba mau menghukum pikiran? Mas saya tanya dulu. Kan tanpa kita Gimana cara pikir dulu menghukum kan pikiran? nggak mungkin kita bikin itu kan, lihat dulu kan. Pikiran manusia mikir bagaimana mau menghukumnya pikiran manusia? Ketika pikiran itu tidak terrealisasi, apakah tetap berdosa dalam imanmu?
WHO berpikir untuk menikahi Uniriva, padahal WHO sudah beristri. Menginginkan di dalam hati saja sudah berbuat dosa. Maka pikiran WHO yang belum teraktualisasikan itu dihukum. Kejam sekali Berarti- Tuhan Anda. Dosanya belum dibuat tapi sudah dihukum. Wow. Berarti kalau pakai kayu berarti kayu dong yang dihukum. Iya nggak? Apa yang pakai kayu? Apa yang menikmati pakai kayu? Kalau kamu berbuat jahat dengan kayu, maka yang mengangkat kayu itu apa? Tangan atau mulut atau hidung? Iya. Ini logika yang makanya aku bilang pakailah logika sederhana dalam berpikir gini. Masa itu pun tidak paham? Kan gini, misalnya kejadian pembunuhan tuh. Lalu mereka bunuh pakai pisau. Berarti yang dibunuh tuh yang Yang itu mengangkat berarti pisau pisaunya dong. apa? Yang mengangkat pisau apa? Yang mengangkat pisau apa? Lah kan pisau dulu yang ini yang kena kan. Jadi bisa pisau itu diangkat dengan menggunakan telepati dan pikiran gitu. Ini kok begini cara diskusinya? Aduh, kok sedih kali aku dengarnya teman-teman Kristen diskusinya beginilah. Ayolah, diskusilah yang betul. Gimana Pakai nih data logika? lah. Janganlah kayak gitu, bikin rendah kali kualitas kami umat Islam menghadapi kalian kayak gini. Janganlah begitu. Diskusilah yang betul pakai data. Pertanyaanmu yang pertanyaan-pertanyaan normal lah. Pertanyaan yang ditanyain manusia lah. Lah, Wah. Wah. ayo apa lagi. Gimana ini mau berhadapan dengan Bang Handi? Mau ngobrol dengan Bang Handi? Mungkin mau nyoba ngobrol sama Bang Handi dulu ya. Oke. Ayo, Bang apa Handi lagi yang silakan dibahas? oper handle Bang Ali, Angkat, Bang Handi. angkat. Diambil alih dulu Bang Handi. Oke, Opu tahu tadi mau tanya apa, Opu? Silakan. Maaf Bu, saya sebentar aja ini ya. Saya hanya tergelitik dengan istilah ISO. ISO itu kan sebutan untuk Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam bahasa Aram ya, bahasa lahirnya, bahasa masa-masanya Nabi Isa kan. Lalu kenapa bahasa Aram itu tidak populer gitu di Biblos atau di Alkitab, tapi kenapa malah bahasa Ibrahim? Saya juga nggak tahu apakah kalau di Injil itu sebetulnya waktu zaman Nabi Isa itu pakai bahasa Aram atau pakai bahasa Ibrani. Dan saya cari literaturnya itu susah untuk yang bahasa Aram itu aja Bu. Ada yang berbahasa Aram, disebut dengan Peshita, tapi hadirnya sudah tahun-tahun yang beberapa abad setelah Yesus. Istilahnya tuh yang lebih dipercayai lebih dulu itu Yunani, dan bahasa Aram ini masih diperdebatkan Peshita ini ya, karena itu dianggap terjemahan dari kitab yang berbahasa Yunani. Ya, jadi memang mereka tuh kitabnya berbahasa Yunani memang. Kalau ditanya kenapa tidak populer, ya tanyalah kepada penulisnya, kenapa kok pakai bahasa Yunani? Kenapa tidak pakai bahasa ya kampungnya Yesus saja gitu kan? Tanyalah Karena sama kalau mereka itu Bang. di Al-Quran itu kan lebih mendekati ya. Kalau di Al-Quran itu kan Isa. Kalau di bahasa Aramnya Iso. Sebetulnya kan yang lebih mendekati otentik tuh justru datangnya dari Al-Quran sendiri. Sebutan Iso itu. Isa. Tapi kenapa malah nggak populer? Itu jauh sekali. Betul. Itu yang kita diskusikan malam ini. Kok bisa gitu? Kok bisa-bisanya gitu loh. Nama Arabnya aja, dialeknya aja yang berbeda dengan Arab gitu. Kenapa tiba-tiba dikatakan? Oh ya, tadi saya mau menambahkan nih, Kelvin, saya sepakat dengan Kelvin juga ya. Bukan berarti saya menolak pendapat Kelvin atau punya pendapat Kores. Menurut Perah bahwa dia berbeda Isa dengan Yesus dalam interpretasi Bible. Ya, saya juga tidak percaya kalau Yesus itu banyak mengumpat. Ya, Yesus mengatakan ular beludak. Saya juga tidak percaya itu. Saya percaya Nabi Isa itu yang dijelaskan dengan cara baik, itu baru saya percaya. Tapi kalau yang mengutuk pohon ara ketika tidak berbuah padahal belum musimnya, nabi-nabi itu tidak banyak mengutuk, tapi tiba-tiba kok Yesus dikatakan mengutuk. Jadi ada sepakatnya saya dengan pendapat Kores. Nah, Yesus yang memiliki temperamen yang tidak terkendali itu tidak sama dengan Nabi Isa. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang baik-baiknya, itu sama dengan Isa. Tapi tokohnya tetap tokoh yang sama. Hanya saja penjelasan dari Kristen terkait Nabi Yesus itu tidak sama dengan Nabi Isa. Karena Nabi tidak bergemar mengutuk. Kalau Yesus kerjaannya mengutuk saja. Pohon ara pun dikutuk. Muridnya pun dibilang bodoh.
seperti itu. Jadi Bu, yang mau saya pikirkan ini Anu Bu. Bang Handi, saya mau makan dulu Bang Handi. Assalamualaikum.